Hi guys, welcome to G-Pod. Let's bring it on. Nah, di episode kali ini kita kembali lagi ke program Nobar, nongkrong bareng. Nah, teman-teman semua pasti tahu dong kalau ada Nobar, pasti ada guest star. Nah, teman-teman penasaran gak sih siapa guest star kita hari ini? Oke, spoiler dikit buat teman-teman. Guest star kita hari ini berasal dari animasi yang sedang viral dan booming di SMKTI Bali Gobal Denpasar, di Bali dan tentunya di Indonesia. Nah, mau tahu? Oke, langsung saja. Guest star kita hari ini adalah animator dari animasi Panji Semirang. Halo. Oke. Mama, aku masih G-Pod. Oke, teman-teman. Nah, ini dia adalah dua animator dari film yang kece dan keren abis, film animasi Panji Semirang. Oke, mungkin langsung saja kita perkenalan ya ke dua sosok yang keren-keren ini. Oke, mungkin bisa dimulai dari yang sebelah kanan. Silakan, Kak. Oke, halo, perkenalkan nama aku Kadek Novara Krisna. Di sini aku biasa dipanggil Novara. Terus aku tuh adalah alumni di SMKTI Bali Global ini dan alumni lulusan 2021, berarti tahun ini baru lulus. Terus aku juga memang jurusan animasi sih di SMKTI Bali Global. Wow, teman-teman keren banget ya. Dari udah jadi lulusan nih berarti teman-teman. Tapi yang lebih mengesankannya lagi adalah mereka tetap turut berkontribusi dalam pembuatan film animasi Panji Semirang. Oke, keren banget nih ya. Kak Nova berarti ya? Yo, Oke, Kak Nova. Oke, setelah kita kenalan sama Kak Nova, yuk kita coba kenalan ke yang sebelah kiri. Halo, nama aku Kevin Aldafa, biasa dipanggil Kevin. Juga sama, lulusan di sini juga, jurusan animasi juga, lulusan tahun 2021 kemarin nih baru lulus gitu. Oke, jadi berarti sekelas dong ya? Ya, sekelas. Wah, sekelas nih teman-teman, berarti udah soulmate terus jadi partner kerja lagi. Wah. Sekelas bangku juga. Wah. Iya, lupa aku sih. Waduh. Kelamaan gini, kelamaan online. Kompak dong. Sorry. Oke teman-teman, jadi daripada kelamaan opening, aku juga nih udah gak sabar nih pengen mengulik-ngulik tentang kisah-kisah di belakang proses pembuatan film animasi Panji Semirang. Kalian juga pasti udah penasaran dong? Yuk kita masuk ke pembicaraan kita hari ini. Oke, ini kakak semua, aku mau nanya nih, kira-kira kenapa kakak-kakak ini mengambil temanya Panji Semirang untuk dibuatin animasi? Coba untung bisa di... Kayak Panji Semirang tuh sebenarnya adalah Memory of the World dari apa tuh? Yang dibilang sama Pak Bandem lah pas itu. Oh, UNESCO. Ya, UNESCO pas itu. Karena pas itu juga Pak Bandem juga pengen kayak cerita Panji ini dikenal seluruh dunia lah pokoknya gitu. Wow. Dunia. Jadi makanya kan sebelumnya cerita Panji ini kan kayak udah jadi cerita rakyatnya orang Bali gitu. Nah, jadi biar dapat di reach sama orang-orang apa tuh kayak anak-anak remaja zaman sekarang, karena kan seperti yang kita tahu ini kan cuma Panji Semirang tuh cuma kayak tarian aja. Tahu kan tarian Panji Semirang itu. Jadi kan biar anak-anak muda zaman sekarang bisa tahu Panji juga karena udah jadi memory of the world juga. Makanya dibuatkan animasi 2 dimensinya gitu. Wah, oke. Jadi bagus sekali ya teman-teman tujuannya kenapa kita pilih animasi Panji Semirang atau Panji Semirang ini diangkat animasi agar kalian semua nih sebagai remaja-remaja di generasi Gen Z ini bisa mengetahui memories of the world dari cerita legenda berarti ya di Bali ya. Oke, tadi kita sudah ngomongin tentang kenapa sih milih Panji Semirang untuk dibuatkan animasi. Nah, sekarang coba kita masuk ke animasinya ya. Kira-kira karakter favorit dari kakak-kakak ini siapa? Coba. Anda dulu. Oh, aku dulu. Kalau karakter favorit sih, kalau aku Raja Kauripannya ya. Karena kebetulan juga aku yang mengisi suaranya, jadi kayak menurutku dia adalah mungkin emang screen time-nya dikit, tapi dia adalah raja yang baik kalau menurutku. Dia bertanggung jawab juga, dia juga peduli dengan kerajaan lain yang jadi sekutunya dia gitu. Makanya kayak aku suka aja sih sama gini sama raja gitu. Widih, keren banget ya. Berarti sosok yang difavoritkan oleh Kak Nova itu rajanya nih guys. Oke, kalau misalnya Kak Kevin, siapa nih karakter? Kalau aku sih Prabu Lasem ya, walaupun dia tuh penjahat dari di sini ya semua itu, tapi dia sebenarnya tuh kayak ingin membuktikan kalau dia tuh sebenarnya tuh tidak boleh apa maksudnya kayak dia tuh nggak mau kayak dikucilkan gitu loh, kayak nggak mau dianggap rendah dia, walaupun dia tuh orang-orang pesisir pantai gitu sebenarnya.
Ya juga aku tuh juga yang ngedesain Prabu Lasemnya sendiri gitu. Jadi ya Prabu Lasem lah the best boy. Oke, wah keren banget teman-teman. Jadi karakter favoritnya Kak Kevin ini adalah karakter yang memang didesain sendiri ya? Iya, ada desain Wih, sendiri. didesain sendiri. Oke, berarti kita bisa ambil dari sini teman-teman kalau orang jahat itu datang dari orang-orang yang awalnya direndahkan, dikucilkan ya. Jadi teman-teman harus selalu berbuat baik pada orang lain gitu. Oke, kalau gitu cerita Panji yang keren ini nih ceritanya tuh menceritakan tentang apa sih Kak? Maksudnya kayak garis besarnya deh gimana dia? Oke, garis besarnya garis besar dari cerita Panji ini lebih ke menceritakan bagaimana Panji jatuh cinta dengan seorang gadis desa. Itu sih lebih dibawa ke gininya apa tuh Romance-nya yang diangkat lebih kuat, lebih kentalnya romance-nya. Ya, itu dah jadi kayak singkat cerita Panji ini kayak punya ada kutukan, bukan kutukan sih kayak anugerah. Dia bakal punya kekuatan yang sangat besar, bisa menyatukan beberapa kerajaan. Bisa menyatukan 3 kerajaan ya? Iya, 3 kerajaan. Wow. Habis itu tapi nanti dia bakal goyah. Lupa dengan apa tuh Tujuannya dia sendiri. Pokoknya dia bakal lupa sama tujuannya dia untuk menyatukan 3 kerajaan gara-gara satu cewek Oh, desa ini. Bucin sebenarnya Panji ini. Berarti iya. Berarti bukan gila kekuasaan ya, tapi lebih ke bucin aja. Wah. Oke. Panji. Udah ngebucin dari zaman dahulu kala ya teman-teman ya. Oke, berarti kita tadi sudah ngebahas teman-temannya tentang garis besar dari film animasi Panji Semirang. Oke, kalau misalnya durasinya deh Kak, gimana nih kira-kira untuk durasi dari filmnya itu keseluruhan? Durasi itu masuk sekitar 40 ya. Iya, 40. 40 udah termasuk semuanya sih. Wah, 40. Opening. Padahal kita sebelumnya kan estimasi untuk gininya 15 sampai 20 menit kan. Tapi itu nggak tahu kenapa, apa mungkin karena kita aja yang keenaan kerja gitu. Kenaan kerja apa emang nagih gitu. Emang nagih gitu. Emang naskahnya emang banyak sih. Iya. Mungkin kita yang kayak kebanyakan apa sih? Oh, pengen gambar ini juga. Oh, pengen buat sini ini juga. Jadinya kayak tiba-tiba udah 40 menit aja gitu. Makanya kita juga kaget pas pertama kali kita gabungin. Kan kita ngerjainnya tuh pakai per chapter gitu. Ada chapter 1, 2, 3 dan lain-lain tuh. Nah itu udah pas kita ngambungin semua chapter itu anjir panjang banget gitu ya. Kayak 40 apa berapa? 40 lebih gitu loh pokoknya. 40 lebih lah pokoknya. Wah, berarti hampir 2 kalinya dari yang sudah dijadwalkan awalnya. Iya bener Iya bener tuh. 15-20 menit jadi 240 gitu. Wah. Oke, untuk pembuatan si animasi Panji Semirang itu kira-kira menghabiskan waktu berapa lama sih? 9 bulan ibu lahir. 9 bulan. Ibu hamil. Ya 9 bulan. Udah lahir. Melendung ya, udah. Enggak sih, kan revisi dimasukin lagi. Oh iya. Rekonstruksi. Rekonstruksi masuk lagi. Iya. Tapi kalau 9 bulan tuh udah termasuk gini ya. Praproduksi juga. Tahap praproduksi. Jadi kan jadi ceritanya gini nih. Kan kita awalnya cuma dikasih tahu aja gimana kita disuruh bikin animasi Panji Semirang. Habis itu kita juga cuma dikasih tahu ceritanya kayak gimana, cuma secara garis besar. Itu aja kayak sinopsis gitu aja. Sinopsisnya aja kita dikasih. Jadi kita kayak ini buat animasi Panji Semirang, sinopsisnya kayak gini. Pokoknya ceritanya garis besarnya lah cuma naskah 1 lembar gitu aja kan. Itu kita nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Kita nggak tahu gimana sih bakal kayak gimana sih ceritanya gitu. Cuma dikasih garis besar aja, ya udah dari sana kita disuruh ya praproduksi dah dulu, bikin karakternya, bikin storyboardnya dan lain-lain kayak gitu. Kita di sana kan masih nggak tahu apa nih. Jadi ya udah ada nama-nama karakternya. Kita ikutin aja kan nama karakter Panji kita buatnya kayak bagus suka-suka lah pokoknya buatnya nggak tahu gimana apa aja yang dipikir pakem-pakemnya kayak gimana nggak tahu. Kita nggak tahu nih kayak orangnya nih kayak gimana sih perawakannya. Orang nih kayak kurus apa gimana gitu. Nah ada nih satu karakter ada satu karakter nih namanya Brajanate. Dari namanya kan kita udah ngeliat kayak wih keren ya. Gede gitu Pak. Buat ini karakter gagah seret. Udah nih kan. Nah, udah kita buat nih, udah rampung semua gini ya. Karakter desain yang udah kita buat. Pas kita kasih tunjuk ke gini yayasan yang tahu ceritanya kan. Kayak, nah, Brajanate ini tokohnya lucu dan gemuk. Kayak berbanding jauh pas. Iya. Kita riset juga di Google ternyata memang gitu udah. Cebol, pendek, gemuk gitu kayak jauh banget sumpah.
Itu yang lucu di praproduksi itu. Jadi kan udah kita revisi karakter bla bla bla. Jadi kayak per scene-nya itu kita kan nggak tahu kayak gimana bakal ceritanya gitu. Apalagi naskah cuma 1 lembar kan paling kayaknya nggak bisa nih 15 menit, paling cuma 5 menit aja kan gitu kita mikirnya. Nggak expect ya. Karena kita nggak belum buat naskah gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih ceritanya bakal kayak gimana tuh. Jadinya kita nggak berani nyentuh naskah gitu kan. Jadi udah. Jadi kita buat praproduksi selama 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan kita praproduksi. Wow. Masih ngambang-ngambang gitu. Bener-bener. Nggak tahu mau Dan ngapain. itu pun 3 bulan tuh masih ngambang gitu kan. Katanya kan bakal dibuatin naskah. Betul. Sama kenalannya Pak Agung Abdi. Pak Agung Abdi bakal dibuatin naskah karena kenalannya Pak Agung Abdi, Pak Juniarte itu emang kebetulan Tahu. Jurnalis. Jurnalis. Dan beliau yang memperkenalkan Panji Sumirang juga di gininya. Oh, di berarti gininya artinya lebih mengetahui. Iya, Sumirang lebih itu. mengetahui. Iya, iya. Nah, beliaulah yang membuatkan naskah. Nah, sembari kita menunggu naskah karena kan masih lama kan. Lama. Nah, itu dah kita ngerjain teasernya. Oh, teasernya dulu. Teasernya Oke. yang pernah diupload di Globality itu kan Teaser ada. gagal, iya, sebenarnya iya, teaser iya. gagal. Teaser gagal. Oh, yang ada harimaunya itu. Iya. Yang itu. Teaser gagal. Itu dah. Tahu. Itu benernya kita buatnya kan awalnya kayak gimana? Untuk mengisi kekosongan aja. Iya. Karena kan kayak masa kita nunggu naskah lama sih. Daripada ya udah. gabut kan. Daripada gabut kita buatlah kayak aku sih yang kayak ngasih tahu mending kita buat trial dan error lah biar kita nggak kaget saat kita ketemu sama naskah yang beneran. Jadi kita kayak apa ya? Coba-coba aja bikin animasi Iya, iya. dulu biar kita bisa nunjukin loh, oh kayak gini nanti jadinya gitu ke guru-gurunya. Dan kita buat. Nah, pas pembuatan teasernya itu kayak kacau banget gak sih? Kacau sih kayak kerja berantakan, ngatur sini ngatur sana nggak ada, kayak buat tuh semau-maunya aja gitu. Jadi kayak Iya, nggak iya. ada yang punya tugas buat ini, aku Nggak ada. tugasnya buat gini. Nggak kayak siapa aja yang kosong dia dikasih kerjaan. Jadi kayak datang ke sekolah tuh cuma duduk gitu. Misalkan udah Ngopi. ada kosong nggak? Oh ya aku yang ambil gitu. Jadi Kayak kayak makanya nggak tahu. nggak Iya. konsisten gitu kalau Nggak misalkan konsisten. diperhatiin lagi ya di gininya di teaser itu. Teasernya tuh Bener-bener berantakan banget sih. bener-bener sebenarnya. berantakan. Kayak lihat tuh kayak kok dulu gini ya. Nah, jadi kita tuh kayak kok gini ya. Oke, berarti titik balik kalian nih untuk bangkit dari ketidakpastian gitu kan kerjanya kayak Semerawutan tuh gimana sih? Di mana titik baliknya kalian? Jadi kan titik baliknya tuh pas kita udah selesai membuat gininya teasernya. Jadi pas kita selesai membuat teaser ada pertemuan lagi sama yayasan Resmi. dan kebetulan Pak Juniarte juga datang. Nah di sana dah kita kan presentasi dulu kayak ini karakternya ini yang udah kita kerjain selama 3 bulan terakhir tuh kan praproduksinya bla bla bla. Habis itu kita menunjukkan teaser. Nah di sanalah baru kayak titik baliknya baru yayasan tuh semua memperhatikannya kayak oh ternyata di luar ekspektasi kita gitu semuanya. Animasinya ternyata sebagus ini gitu karena sudah menonton teasernya gitu. Wih, Seru doang lah tuh kayak. Jadi ya karena itulah apa ya semuanya tuh semua yang ikut terlibat mulai dari yayasan, guru-guru pembina dan gini dan Pak Juniarte juga yang kebetulan datang di sana tuh jadi kayak makin semangat kan kayak udah bakal bagus nih gini Iya, animasinya iya. makanya lebih diniatin lagi jadinya naskahnya tuh dibuat lagi kayak gimana Lebih caranya serius lagi Benar, naskahnya. benar. naskahnya dibuat lebih serius lagi gimana aja selayaknya naskah-naskah untuk gini animasi yang animasi pada umumnya. profesional Betul, gitu. betul. Nah jadi itu dah dari sana lah titik baliknya. Jadi kita di sana udah dikasih tahu udah gini kita bakal buat yang kayak gini dah. Nanti kita bakal gini lah kayak udah mulai ambisinya udah mulai Wih, keluar di sana. keren. Ah. Berarti benar-benar ke empowered dari kata-kata dari yayasan dan lain-lainnya ya. Iya benar. Wih, keren banget sih. Berarti motivasi itu benar-benar penting teman-teman untuk bisa ngedorong kalian membuat yang lebih baik lagi. Tuh. Nah, lalu mungkin gimana sih cara kakak-kakak semua ini menyeimbangkan ya kehidupan sehari-hari dan juga animator? Mungkin kan karena tugas sebagai animator juga kan nggak ringan ya, pasti banyak pressure dan juga untuk menyeimbangkan kehidupan sehari-hari. Dan mengetahui kakak-kakak juga kan udah lulus, terus nyari universitas dan lain sebagainya pasti ribet dong. Nah, gimana nih cara nyimbanginnya? Kita tidak kuliah demi animasi Panji. Demi animasi Pak Anji. Wih. Kita memutuskan tidak kuliah. Enggak guys, enggak. Tadi Enggak gitu sih dong. tadi biar lucu. Ya. Enggak. Biar lucu ya. Bercanda. Emang kita aja yang bodoh nggak lolos kuliah. Aduh, jangan gitu dong, enggak. Tapi walaupun nggak gitu animasinya keren-keren Ya. dong pastinya. Ada Wah. berkahnya lah. Ada Jadi berkah. kita
nggak lolos kemarin kuliah juga kayak disuruh apa tuh kayak dikasih Mungkin tahu belum sama- jalannya lah, belum mungkin jalan. Kayak- mungkin kamu disuruh apa ya, kita disuruh apa itu gimana sih namanya, Apa kayak jalanin aja ini dulu. Oh, Kayak jalanin. selesaikan Iya, ini iya. dulu loh nih, Iya, belum iya. ngomong sih gitu. selesaikan apa yang dimulai gitu ya. Iya, betul. makanya sebelum itu baru kuliah gitu kan. Itu sih kata ibu sih gitu. Jadi waktu kita nggak lolos gitu tuh kuliah tuh Ada nangisnya juga, nangis. Nggak lolos, nggak nangis. lolos saya nangis. Kes yang nangis? Ya. Itu dah pas itu kan dikasih tahu sama ibuku, ya kamu nggak dapat jalan untuk kuliah karena kamu disuruh menyelesaikan animasi Panji. Iya, Gitu. mungkin gitu pesannya. Iya, Mungkin benar, gitu benar, lah. benar. Terus apa aja tadi pertanyaannya kan? Oh, menyeimbangkan kehidupan. Iya, menyeimbangkan kehidupan. Anda juga simbang dong sama topik ini. Iya, sorry. Mungkin Apa? Dah cara menyeimbangkan. Menyeimbangkannya untuk apa? Kehidupan sehari-hari dan juga animator. Untuk basicnya aku emang nganggur orangnya. Jadi kayak buat datang ke sini tuh ya enak lah pokoknya. Iya, lebih ada Nggak tujuan. lebih ada tujuannya daripada rumah nggak tahu ngapain, pemasukan nggak ada, mending ke sekolah gitu kan, dapat duit iya, dapat duit makan iya gitu. Produktif juga. Produktif juga Benar, iya, ketemu iya. teman baru iya juga gitu. Wow, oke. Keren ya teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman di luar sana yang ada waktu luang ataupun belum ada kesibukan nih, bisa nih dicoba-coba berkarya. Siapa tahu nanti karya kalian dinotis oleh orang-orang di luar sana gitu. Nih, ambil pelajaran dari Kak Nova dan Kak Kevin ini. Oke, kalau gitu nih Kak, kan Kak Kevin dan Kak Novara ini dikenal sebagai animator yang handal, profesional lah bisa dibilangnya, karena animasi besutannya itu wah top grade gitu teman-teman. Nah terus untuk ngomongin iri, nah gimana nih? Mungkin ada nggak teman-teman Kak Novara atau Kak Kevin yang agak aduh pasti kok dia aja terus dipilih? Nah, Malu gimana? saya. Malu. ada kayak Ada mungkin, tapi nggak tahu. mungkin ada ya. Siapapun kalian, Anda yang saya eja-eja. Halo. Maaf. Anda Bercanda. yang ngomongin kita di belakang. Nah, Bisa ke depan ya? Anda jangan sombong. Oh iya, jangan Di sombong. notice loh, Kan teman-teman. Kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap kita harus Rendahan. tetap Profesional, humble. Humble. Tapi untuk siapapun yang misalkan nyinyir, Ya, inilah yang kita bisa. Ini ya, kalau kita mampu di sini gitu loh. Jadi kita yang ditunjuk ya itulah. Benar. nah kita juga nggak tahu siapa sih. Emang ada yang nyinyir? Ya? Nggak tahu juga emangnya. Kita juga kerja nggak ada. Ngaco nih, Ben. Kita juga kerja kayak Mengadu domba Anda. apa ya? Enggak. Gini ya? Apa sih namanya? Kayak nggak publik gitu nggak sih? Enggak ya, enggak ada yang Jadi tahu ya kayak juga nggak sih. ada yang tahu gitu. Nggak ada yang Apalagi tahu. kan di sini posisinya juga kita aku sama Kevin kan kayak udah nggak sekolah lagi. Iya. Jadi ya kayak nggak ada Nggak ada apa, ketemu-ketemu. nggak ada Nggak ada ketemu-ketemu Iya, iya, lagi. Jadi nggak ada iri, nggak ada kita ngelihat teman-teman kita yang iri. Ya mungkin di belakang ya. Paling ya. dia ditanyain lah lewat kan kan sering update Instagram kan tuh, pasti ditanyain tuh, "Itu ngapain sih sebenarnya kok di situ di sekolah terus malah ngapain di sekolah gitu kan?" Iya, Ya, kita tanya kan kita jawabnya sih ya buat animasi gitu lah. Tapi kan kok lama sekali gitu Iya. kan. Udah lulus kok masih kerja. Iya, tapi itu masih ke sana gitu. Iya. Masuk ya TI. Kita cinta TI. Cita-cita TI. Cinta TI. TI, Budaya TI. cinta TI. TI. Ya, we love TI. Yes, TI tetap di hati. Oke. Tapi gini juga nggak sih apa tuh? Kalau misalkan soal iri-iri dan lain-lain tuh mungkin di gini nggak adik-adik kelas kita yang masih kelas 12 sekarang kan dia masih sekolah kan pernah nggak sih cerita gitu ayo tak buka TV sekarang Ayo, karena Anda. ini kali ya, karena kenapa sih harus alumni yang dipilih gitu mungkin ya, kenapa nggak yang kelas 12 sekarang yang masih Anda tidak tahu perjuangan saya ya. Nggak, Sebelum maksudnya kan si siapa adik-adik kita kan mereka yang diiri-iriin nggak sih kayak sama teman-teman kelasnya iya mungkin. yang mereka bertiga tuh yang bertiga. dapat sering dinyinyir sama disinyiir teman-teman. sama teman. Mungkin itu dah karena kan kita udah nggak sekolah lagi makanya kita nggak kita nggak tahu Benar-benar. kalau Iya, ada iya. orang yang Ada yang iri. nyinyir. Iya. Tapi terlepas dari itu nggak apa-apa sebenarnya kayak yang iri berarti itu tandanya kalian memang bisa. Kalian memang apa namanya ya, handal dalam bidang tersebut gitu. Yuk bergaya lu. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang yang iri-iri ke kakak ini yang mungkin. Oke, tapi ya tadi nggak masalah, benar tadi kakak memang sudah membuktikan kalau misalnya Kak Novara, Kak Kevin itu handal terus profesional di bidang animasi. Jadi ya wajar aja ada orang yang iri karena itu sebagai ajang pembuktian nih kalau kakak emang apa namanya ya layak untuk jadikan orang yang diiri gitu loh, ada orang yang diirikan. Iya betul. Oke.
Nah terus dalam pembuatan animasi Panji Seberang lagi nih kak, pasti kan pressure-nya kayak tadi nggak mungkin kecil, pasti kan berat banget, apalagi ngejar tayang nggak perdana kemarin. Iya, benar. Iya, nah terus gimana nih, ada tekanan lain nggak sih dari pihak luar atau nggak kayak pacar, keluarga gitu, bisa nggak sih kayak membagi waktu? Kalau untuk keluarga sendiri pasti ditanyain lah kayak ini kok setiap hari ke sekolah ya, terus ngabisin bensin ya setiap hari. Tuh kayak ya memang gini lah gitu. Kemarin juga tak kasih tahu kalau aku tuh lagi ngerjain animasi gitu loh. Jadi kayak memang animasi tuh nggak gampang buatnya gitu. Jadi orang tua sedikit ngerti lah gitu. Tapi untuk orang-orang lain kayak pacar nggak ada sih, emang nggak punya. Gak apa-apa lah, mungkin dari Panji Semarang ini dapet pacar nanti. Amin, amin. Oke, kalau Kak Novara sendiri gimana nih? Ada nggak dari luar? Kalau pressure dari luar sih enggak ya. Kebetulan gini, untuk orang tuaku support banget aku gini, ikut gini jadi animator di apa sih Panji Semirang ini. Cuma yang lebih ke apa ya? Ke membagi kesibukan sih. Kan di sini juga aku sebagai gini anggota teater juga kan. Jadi teater tuh kan kemarin juga sering pentas selama aku ngerjain animasinya nih. Jadi gimana caranya aku tetap membagi waktu ke sana dan juga animasinya. Wow. Dan gimana juga cara aku masih tetap apa ya? Biar enggak stay produktif. Terus gimana juga apa sih namanya? Kayak biar enggak sombong kali Novara udah gini animasi nggak pernah ke teater lagi, biar nggak gitu loh. Jadi kan aku gimana sebaik mungkin aku kayak berusaha biar bisa membagi waktu dengan mereka lah. Wow. Tuh. Oke. Itu pressure saya di sana. Iya, berarti kalau untuk Kak Nova sendiri nih teman-teman, jadi emang pressure-nya lumayan ya teman-teman, karena memang harus pandai-pandai dalam membagi waktu ya Kak ya. Dari teater Bagol juga nih, kakaknya nih member teater Bagol nih. Wih. Bagol. Join Ya. Bagol. Ya ini wakilnya loh guys, bukan anggota saja, ini wakilnya, hampir setara sama ketuanya lah. Oke, tadi kita udah ngobrolin ya Kak tentang gimana caranya bagi waktu, terus gimana caranya biar pressure-nya itu tidak terlalu menekan banget gitu ya. Nah terus sekarang kita masuk ke kenapa sih kakak-kakak ini suka animasi pada dasarnya, suka menggambar atau memang sebelumnya sudah ada prestasi gitu sebelum masuk ke Panji Semirang ini? Oke, aku pengen cerita sedikit, Coba boleh. tentang masa laluku. Masa lalu. Ini gamon. Jadi kan kayak dulu tuh sebenarnya gimana ya? Aku tuh kan emang suka gambar, emang suka nonton kartun, apalagi nonton anime gitu kan. Iya. Dari dulu dari SMP. Jadi aku suka banget gambar. Terus kayak gimana ya? Pengen banget membuat anime sendiri gitu lah kan. Kan kalian tau lah kayak pikiran orang bocil-bocil lu kayak wah pengen banget bikin Ambisinya anime gede. sendiri. Fantasinya. Ambisinya gede banget. Terus pas saat itu aku tuh nggak tahu apapun tentang industri animasi atau apapun lah tentang animasi dan lain-lain atau gambar digital lah minimal. Nah, habis itu suatu hari aku benar-benar terima kasih banget nih sama omku, sama Wa'adi, makasih banyak. Wa'adi makasih banyak. Karena kalau nggak ada Wa'adi nih, mungkin aku nggak bakal sekolah di sini gitu loh. Nggak bakal tahu dunia animasi seluas apa gitu. Karena kan pas waktu aku itu posisinya waktu aku kelas 8 SMP. 8 SMP aku diajak ke Balai Diklat Industri Denpasar di BDI yang di Topati itu sama beliau. Habis itu di sana kan beliau di sana ada kenalan kayak di BDI-nya itu ada kenalan. Nah, pernah beliau diajak jalan-jalan, habis itu ngelihat ada animasi dan lain-lain kan kayak potensi buat keponakanku nih kayak wow gitu kan. Gitu kan mungkin habis itu akhirnya aku diajak ke sana kan. Nah, di sana aku kayak dikenalin banyak banget sama orang-orang hebat yang di gininya di di posisinya dia tuh kayak jadi di sana aku dikenalin sama ada namanya Pak Hasan. Dia di studio namanya kemarin tuh Fruit Punch Studio. Habis itu di sana kan kayak kita ngobrol-ngobrol kan. Di sana studionya tuh kemarin waktu aku sana tuh mereka buat kayak webtoon gitu. Jadi aku kan yang biasa gambar pakai kertas pensil dan kayak nggak tahu apa-apa tentang gambar digital tuh kayak alat apa nih, dia kan gambar pakai pen tablet tuh kan, seperti yang kayak yang
yang dipakai di komputer tuh. Apakah ini tahun 2040 gitu? Kan aku kayak, alat apaan nih kan gitu kan, aku nggak tahu apa-apa nih. Habis itu akhirnya di sana dikenalin aku, ini loh proses gambar digital gini. Nanti kalau kerja animasi tuh bakal kayak gini. Bener-bener gini ku terbuka di sana. Kalau misalkan Wak Adi omku tuh kayak nggak ngajak aku sana, mungkin aku nggak bakal tahu loh tentang hal-hal kayak gitu. Bener-bener kayak omku tuh yang udah ngebuka jalanku, berjasa banget udah ngebuka jalanku untuk ke gini dunia animasi ini, untuk mencapai mimpiku emang dari dulu gitu. Wow, oke, berarti apa ya, misalnya lebih terbuka ataupun lebih tertarik lagi ke animasi itu dari BDI itu ya? Iya, dari sana. Terus kan di sana juga aku ketemu sama kayak kan udah nih, jadi di sana kan di studionya tuh kayak ditawarin lah private, kayak les privat gitu. Privat, kalau misalkan kamu tertarik bisa privat di sini. Udah, akhirnya aku privat 4 atau berapa hari gitu, biar tahu aja sih cara pakai Photoshop, pakai kayak gimana, cara pakai Pentab. Dan sebelumnya juga waktu mau beli Pentab tuh kayak gimana ya, ada krisis dikit lah. Jadi kan kita keluarga aku kayak nggak ada rezeki gitu untuk gini. Misal pas itu aku kayak pengen banget, Bu, beliin Pentab biar bisa gambar digital kan. Itu aku kayak ngerengek sama ibuku, sama terus kayak ibuku tuh juga belum ada rezeki. Jadi pas kebetulan besok malamnya apa hari H tapi malamnya tuh pokoknya ada arisan kan. Arisan keluarga biasa. Bismillah menang gitu. Jadi kayak ibuku tuh bilang kayak, ya nanti kalau ibu dapat narik uang arisan, uangnya pakai beli Pentab dah. Dan bener ternyata dapat ibuku dapat. Jadi kayak kesannya tuh kayak Tuhan udah ngasih jalan loh. Bener. Ini jalanmu Nov gitu kayak. Ini udah tak kasih uang, beli dah Pentab gitu untuk memulai ya. Ya jadi gitu dah. Udah nih aku privat di sana. Suatu hari kayak ada namanya Kak Widya. Dia kayak ngajarin aku juga kan di sana buat shading gitu. Habis itu ditanyain, kalau misalkan kamu mau lanjut mana setelah ini kan gitu. Karena aku nggak tahu nih gimana, terus aku nanya kayak gimana cara biar aku kerja kayak gini nanti. Habis itu di sana dah dikasih tahu, kalau kamu mau tetap lanjut kayak gini, cari aja SMK jurusan animasi. Dan di sana tuh aku langsung kayak emang ada jurusan animasi ya? Emang ada SMK yang kayak gitu kan aku tahunya cuma dulu SMK yang apa multimedia standar lah, habis itu yang perhotelan gitu. Aku tahu SMK, aku nggak tahu yang dulu namanya SMK animasi apaan gitu. Jadi pas itu dah aku kayak langsung cari-cari dan akhirnya aku temu SMK TI Bali Global. Di sana dah akhirnya aku sekolah di sini. Dan ya udah, gimana caranya aku kayak benar-benar mengejar mimpiku loh. Jadi aku biar nggak pocol, aku jauh-jauh dari Gianyar ke sini kayak cuma belajar gitu, jadi, main-main sama teman. Jadi di sini aku benar-benar kayak ingin ngejar mimpiku ya. Betul. Jadi itu dah akhirnya apa tuh kayak setelah bla 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 akhirnya kebetulan dipilih di animasi ini. Di animasi Panji ini benar-benar kayak wow, sungguh kesempatan yang luar biasa buat saya. Banget ya teman-teman ya. Tangan untuk Nova. Keren banget ya teman-teman, ini kisah dari Kak Novara gimana dia bisa suka animasi terus akhirnya kepilih di film pembuatan Panji Animasi Semirang. Oke, kalau untuk Kak Kevin sendiri gimana nih? Habis durasi untuk saya. Sorry ya. Tenang. Karena sih kalau untuk aku sendiri sih nggak seribet itu sih, kayak ya udah memang apa tuh dari dulu memang suka kayak gambar gitu, apalagi ngeliat kartun kan tuh. Sampai sekarang masih ngeliat kartun gitu kan. Udah pasti itu. Terus habis itu memang suka gambar. Bingung sih pas itu juga mau masuk animasi tuh di mana sih sekolah SMK tuh yang ada jurusan animasinya tuh gitu. Yang taunya sih adanya di luar Bali gitu kan. Kan tahu sendiri kayak Bali ini kan pariwisatanya sih lebih banyaknya gitu. Jadi pas itu kebetulan sekali SMKT ini datang ke sekolah pas SMP itu gitu dah. Itu promosiin kan tuh, pas tuh lihat brosurnya tuh ada jurusan animasi itu kan, kapan lagi kan nih. Iya. Kayak ya udahlah, habis itu udah pulang sekolah langsung bilang sama orang tua sih pengennya di sini gitu. Wah, oke. Terbuka jalannya dari sana. Mungkin kalau sekolah nggak ke situ kayak bakal tata boga. Masak gitu mungkin. Iya, jadi bukan berkutik dalam dunia animasi tapi jadinya masak gitu. Oke. Jadi memang teman-teman salah satu SMK yang ada jurusan animasi cuman di SMK TI Bali Global Denpasar gitu tentunya. Oke, ngomongin tentang kesukaan ya. Tadi kan Kak Novara sama Kak Kevin bilang suka gambar animasi. Berarti pada saat ngebuat itu kalian
lagi gay? Hah? Nah, apa? Apa? Oke Kak, jadi di sini gay-nya itu bukan yang penyuka sesama gitu, tapi gay-nya itu adalah happy. Jadi ada dictionary ataupun di luaran sana dari Oxford Dictionary sebenarnya. Jadi gay itu dianotasikan sebagai happy atau senang gitu. Jadi merasa gay nggak nih? Sedang enggak merasa ya, gay enggak, kita lagi sedih. Sedih kan? Aku gak gay. Kita masih suka cewek kok. Oke. Aku gak gay. Oke, bukan Kamu konteks mau yang nggak? sana. Oke Kak, jadi yang penting stay happy aja Kak Iya, ya. happy. Iya. Kita happy kok, happy kan? Tapi gak gay ya. Ya enggak, Iya. no homo. Oke, gay yang happy ya teman-teman, bukan gay homo. Oke, jadi No homo kan? stay Yes. happy. Nyari sendiri. Oke. Sudah cukup untuk gay. Oke, teman-teman, kakak semua nih. Tadi kan kita sudah berbincang banyak tentang Panji Semirang, terus gimana proses di belakangnya, apiknya, terus gimana kakak senang atau enggak. Nah, sekarang gimana untuk apresiasi dari sekolah? Kira-kira apa aja sih yang diberikan oleh sekolah untuk mengapresiasi kakak ini? Duit. Duit Duit. pastinya. Duit. Kita butuh duit. Pasti sih kayak benefitnya sih kita yang pasti dapat nama lah dari sekolah Betul. gitu. Benar, Itu benar. benar-benar pakai buat portofolionya juga gitu. Habis itu kita juga apa tuh ditawarin beasiswa untuk di Bandung sana di STT gitu kan. Ya semoga lah insya Allah lah sebenarnya kita masuk sana gitu. Pengennya sih masuk sana gitu. Habis itu kita juga kayak dikasih kesempatan buat apa ya? Itu udah ditunjukin pas waktu vokasi itu kan. Kita kayak dikasih penghargaan juga. Jadi orang-orang tahu loh kayak oh ini animatornya gitu. Iya. Jadi begitulah mungkin Bangga banget bentuk sih. apresiasi dari sekolah kepada animatornya. Iya betul. Kayak dibuatin acara segitu. Iya itu sih. Iya, keren juga. Banget. Mau nangis sih sebenarnya kayak acara segede gitu untuk kayak Ditambah lagi gubernur datang ya. iya Oh, benar sekali wah. Gubernur Bali Gila untuk Bapak terima kasih sudah datang ya. Keren. Wih, mantap ya teman-teman. Oke, jadi prestasi dari apresiasi dari sekolah itu lumayan banyak juga ya. Banyak Kakak banget, semua banyak banget. benefitnya juga. Terus di samping itu kakak juga dapat pengalaman kan ya benarnya. banyak Dapat banget. pengalaman dan juga oke, kalau misalnya ngomongin tentang apresiasi nih, pasti kan bukan hanya dari sekolah, tapi mungkin ada juga nanti fans-fans yang keluaran dari sana kan mengetahui Amin. Kak Kevin sama Kak Nova itu karismatik lah istilahnya ya. Oke, gimana nih? Udah punya fans club belum nih? Siapa fans club? Fans clubku Nova Lovers. Nova Lovers. Yang ada anggotanya Nova Lovers, ada ibuku aja tapi Untuk keluarga Nomor pihak satu keluarga ya, sendiri. nomor satu. aku dicintai sama ibuku soalnya. Mungkin Wah. kalau aku sendiri sih mungkin adikku lah mungkin ya kayak di keluarga sendiri tuh kayak belum ada sih yang kayak masuk ke dunia seni gitu loh. Itu mungkin adikku sendiri apa tuh ngelirik abangnya gitu loh kan kayak Ya. ikut gini jadi ikut-ikutan juga gitu. Jadi role model lah ya Role istilahnya. Role model lah dia untuk Anda adikku. Oke, berarti cinta keluarga. Iya, Oke. bener kan? Oke, Kak semua mungkin terakhir nih ya, saya mau nanyain tentang 3 golden words deh, atau 3 tagline dari kakak ini untuk menginspirasi mungkin animator di luaran sana atau anak-anak di luaran sana yang ingin berkarya. Coba silahkan 3 tagline atau 3 golden words. Jangan berhenti bermimpi. Wih, jangan berhenti bermimpi. Pas 3 kata Apa ya, Kak? dari Kak Nova gitu. Oke, kalau dari Kak Kevin gimana Apa nih? ya kalau aku tuh aman enggak begini lagi dari tadi tuh mungkin apa ya kayak teruslah meraih mimpi nggak jauh Ikut-ikutan aja. Oke, nah, gitulah pokoknya sama lah teruslah mengejar mimpi. ngejar terus mimpi lah mimpi. pokoknya Oke. ambis terus stres apa tuh stay ambisi lah pokoknya Stay ambisius. ambisinya Oke, wih, keren banget nih ya teman-teman. 3 golden words dari Kak Kevin dan Kak Nova. Oke, mungkin untuk menutup sesi kali ini aku mau nanya nih Kak tentang tips and trick jadi animator yang handal. caper sih sebenarnya Caper. sih Gitu dong. Oke, kalau ini betul kan tapi iya sih. Caper, Cuma kan? kan kita bagaimana cara menjadi animator yang handal. Yang paling penting itu adalah gimana kita bisa mengamati, meniru dan memodifikasi ATM. Wih. Nah, itu. Jadi kan kalau misalkan pengen menjadi animator yang handal, kita harus punya mindset kalau kita punya style masing-masing. Betul. Punya ciri khas lah ya. Jadi jangan punya mindset kayak
oh aku bakal ngikutin ini, aku bakal ngikutin itu. Animator kan seniman. Jadi seniman tuh juga harus punya ego tersendiri. Betul. Jadi misalkan egomu gini goyah dikit bakal gagal jadi seniman. Jadi misalkan kamu udah punya nama sendiri, udah punya style kamu sendiri. Jadi orang-orang penikmat senimu itu pasti orang-orang yang menyukai stylemu. Kalau misalkan kamu kayak nggak punya kependirian, kayak egomu masih rendah, jadi misalkan kayak dikasih tahu sama temennya, kamu besok gambar gini aja bagusan, kamu besok gambar gitu aja bagusan. Jadi kan misalkan ada seniman lah, dia suka gambar binatang. Jadi ada beberapa orang yang emang suka dengan binatang, suka dengan lukisan binatang tuh bakal nyari dia, notice dia. Tapi kalau misalkan ada satu orang, misalkan egonya dia rendah nih, ada satu orang nyari dia nih, jadi kayak besok kamu bikin orang aja, besok kamu bikin pemandangan aja. Misalkan egonya dia nggak gini, ikutin aja gitu ya. Oh iya ya, gampang goyah aja. Ngikutin orang aja deh. Aku bakal bikin pemandangan cuma beberapa orang aja suka. Besoknya bikin orang gitu. Jadinya kayak nggak maksimal gitu. Ya. Sebenarnya bakatnya tuh dia emang di situ gitu loh, memang di hewan gitu. Seniman tuh harus unik. Biar bisa stand out dari seniman-seniman yang lain. Karena kan seniman bukan cuma 1-2 orang doang. Banyak yang punya style masing-masing. Kalau misalkan satu orang nih ngikutin semuanya, bagaimana dia bisa dinotis? Kan dia nggak bisa menjadi terbaik di bidangnya dia. Nah, sama juga kalau animator juga kayak gitu. Jadi punya mindset harus kayak gitu. Pendirian harus teguh ya. Pendirian harus teguh. Terus cari juga kayak referensi juga banyak, cari nonton film. Mungkin kayak istilahnya kayak mau wibu apa sih gitu, nonton anime. Aku otaku. Tapi kita nonton anime itu untuk study ya. Betul. referensi. Ya, untuk referensi gitu. Dan kan jadi kita kayak ngelihat kayak ada misalkan anime misalkan Naruto nih, dia kayak fight-nya tuh kayak kayak keren banget gitu ya. Jadi kita breakdown dulu berapa frame-nya dia. Jadi kayak gimana fluid gerakannya. Mungkin untuk orang lain tuh kayak ngeliatnya kayak sekilas. Untuk kalau kita tuh nge-breakdown gitu loh kayak. Jadi gimana sih sebenarnya gitu. Rumit banget ya berarti. Oh gini ya? Rumit banget sih. Sama. Jadi kayak semuanya kayak gitu. Misalkan kita dari nonton misalkan animenya Makoto Shinkai. Buat yang tahu Makoto Shinkai yang bikin Your Name Kimi no Nawa, itu bisa kita pelajarin gininya backgroundnya kan emang bagus banget. Dia udah luar biasa. Itu misalkan kita juga kayak study dari studio-studionya. Misalkan ada studio Ufotable yang emang kayak lebih banyak ke 3D dan CGI-nya gitu kan. Habis itu ada juga MAPPA yang kayak gitulah. Kita jadi belajar karakteristiknya. Di situlah kita lihat kayak ego yang aku sebut tadi itu kayak gimana kita punya style masing-masing. Gimana membedakan kita dengan orang lain. Kayak gitu dah. Makoto Shinkai punya style sendiri. Habis itu Studio Ghibli juga punya style sendiri. Jadi studio-studio yang lain juga pasti punya style tersendiri. Kalau gimana kita taunya gitu loh. Nah, kalau misalkan pengen jadi animator yang sukses, kita belum sukses ya. Aku belum. Tapi aku masih belum menyebut diriku sukses. Aku masih kayak banyak. Sejauh banget sih sudah, sejauh banget. Sama aku juga kayak masih belum bisa nganggap diriku sukses itu karena emang masih banyak banget kesalahanku dari hari penayangan sebelumnya tuh. Aku banyak banget ada kesalahan yang emang nggak bisa aku maafin gitu. Jadi aku kayak pengen kedepannya pengen berubah lagi biar bisa menjadi orang yang sukses. Karena aku pernah dikasih tahu dengan mindset yang kayak gitu sekarang, nggak bakal bisa sukses karena sebuah kesalahan yang emang aku buat kemarin. Itu benar-benar kayak emang menusuk banget loh. Jadi aku belum bisa menganggap diriku sukses. Tapi kalau misalkan kalian pengen menjadi animator yang baik, cukup tekuni apa yang kalian konsisten suka, lah pokoknya. Konsisten dan banyak berlatih. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya untuk Kevin sendiri nih, gimana nih? Untuk gitu sih paling ya harus konsisten lah. Kalau mau di animasi ya harus niat dari awal ya, jangan setengah-setengah gitu kan. Kalau memangnya kalau animasi di awalnya udah setengah-setengah, nanti di tengahnya bakal sulit sendiri gitu loh. Betul. Jadi kayak mau keluar juga nggak bisa tuh. Kalau mau lanjut terus juga pusing gitu kan. Karena animasi tahu sendiri kan kayak gambar yang berulang-ulang terus itu kan tuh kayak bosen banget.
apalagi kan aku juga warna bagian ngewarnain kan ya, kan ngewarnain tuh juga ada shading, basic color gitu kan, juga nyamain tone warnanya juga kayak gimana tuh, itu bener-bener ribet sih biar ngatur gimana dia dari frame segini sama frame segitu tuh biar nggak goyang akhirnya biar nggak berantakan gitu lah pokoknya gitu, biar kelihatan natural sama semua gitu. Jadi itu aja sih, sulitnya di situ aja. Oke, jadi teman-teman ya, berawal dari penikmat jadi pembuat gitu. Kerennya. Awalnya dari nonton anime, belajar gimana nih ini breakdown, terus dari kayak fluidity-nya atau enggak gitu kan, belajar dari sana, akhirnya bisa jadi ngebuat animasi sekarang gitu. Oke teman-teman, mungkin tadi sesinya pertanyaan terakhir tadi sudah mengakhiri sesi kita hari ini, episode kedua dari Nobar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke semua teman-teman kalian, ke semua keluarga, dan juga mungkin pacar kalian juga gitu kan, agar channel kita ini bisa terus berkembang dan juga bisa terus bermanfaat bagi orang lain. Oke, nanti untuk fans-fans kalian, fans Kak Novara ataupun fans Kak Kevin, bisa follow Instagram mereka nanti di kredit ya. Nanti kita akan sertakan di sana. Jadi jangan lupa pantengin kredit kita. Sampai jumpa di pertemuan ataupun di episode berikutnya. G-Pod, let's bring it on.